Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nia Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Apostolus Sharma dari SMK Negeri 1 Fonel. Dan saya akan dibawa dari SMP Negeri 1 Loa Bundre Mainamolu. Dan saya Seriana Jalega dari SD Negeri 074071 Baldo Barat, Kecamatan Teluk Damang. Selamat menyaksikan. Selamat siang juga Pak Apos. Gimana kabarnya Pak? Nah, kebetulan hari ini kabarnya lumayan baik. Kalau Pak Apostolus gimana kabarnya? Kabarnya saya sendiri Pak sehat. Puji syukur Pak ya. Ya baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah disesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee akan saya amati, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kalau saya Pak Jaru, untuk coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence ya, atau adanya kehadiran penuh. Selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, demikian dulu ya Pak pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Apos atas kesempatannya. Selamat siang Bu Seliana. Selamat siang juga Pak Kakadi. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak dan sehat. Pak Kakadi sendiri bagaimana kabarnya? Kebetulan hari ini kabar saya juga baik Bu. Jadi dengar-dengar Bu Seliana ada yang mau disampaikan atau yang mau diceritakan sama saya? Ya, tentunya ada Pak. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Akadi. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti
permasalahan Bu Seliana ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya. Ini kurang bervariasi, begitu ya Bu? Iya betul Pak. Kurang bervariasi, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model yang lama saja begitu Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Seliana dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Ibu Seliana harapkan ini perubahan ya? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariasi saja Pak, seperti itu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Ibu Seliana sekarang ini levelnya berada di mana Ibu? Sepertinya masih ada di level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Berarti masih di level 5. Oke. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Seliana? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, berarti dari level 5 ke level 7. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu buat untuk dapat meningkatkan level atau harapan Ibu tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu Pak. Nah, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Seliana terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dalam penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Bu Seliana ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Dari ketiganya ini kira-kira Bu Seliana ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasinya itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Pak. Nah, berarti mentoring ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ibu Seliana ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin
minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Waka kurikulum. Oke, berarti Bu Seliana pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Kalau tidak ada halangan secepatnya Pak, minggu depan berarti saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu. Berarti kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Seliana dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk agar terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Oke Bu, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya ya Bu Seliana setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Seliana untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Oke, ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, jadi begitu saja ya Bu Seliana. Selamat siang. Ya, selamat siang juga Pak. Terima kasih. Ya. Siang Pak Kadit. Selamat siang juga Pak Pos. Pak Kadit tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Seliana. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke Pak Akadi, menurut saya sebagai observer ya terlebih dahulu tadi proses coaching tadi Pak Akadi dan Ibu Seliana sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan Alur Tirta, serta Pak Akadi dalam hal sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Seliana sehingga Bu Seliana bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang saya lakukan ya, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih juga Pak Solo Siaho.